Area Jakarta ini kembali menorehkan prestasi buruk berkaitan dengan kualitas udara. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Rahmat terlebih dahulu begitu. Pendapatnya seperti apa melihat Jakarta kembali berada di posisi teratas dengan kualitas udara terburuk? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi memang polusi udara ini tentunya adalah masalah yang besar ya dan harus kita handle. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau khusus untuk kualitas Jakarta, sebenarnya kita ada data yang bisa dipakai yang mungkin lebih reliable ya, yaitu di websitenya udara.jakarta.go.id, karena di website itu yang menggunakan sensor yang reference. Kebetulan kalau teman-teman di yang tadi disebut ya IQR, ada beberapa yang lain lagi, itu biasanya menggunakan low cost sensor yang dia sebar di mana-mana. Jadi kalau ingin pakai yang standar reference point bisa lihat di yang udara.jakarta.go.id. Nah, tapi that being said, intinya memang kualitas udara di Jakarta memang nggak bagus ya. Dan tadi udah disampaikan sendiri, salah satu yang terbesar penyebabnya memang dari emisi gas buang kendaraan. Jadi ya kita saat ini memang perlu find a solution dan beberapa hal yang harus dikerjakan ya. Untuk dari emisi gas buang itu bisa sampai 40-50% kontribusinya. Yang lain-lain open burning atau bakar-bakar sampah dan sebagainya itu juga besar. Selanjutnya mungkin dari industri. Nah ini kita there is no one size fits all, tapi yang paling jelas, yang paling besar bagaimana kita bisa mengurangi polusi dari emisi gas buang ini. Oke, pertanyaan saya langsung saja kepada Pak Rahmat, apakah Anda melihat dengan keberadaan bus listrik sebagai kendaraan umum, nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Gil, tapi dari Pak Rahmat terlebih dahulu, menjadi solusi yang dilihat efektif? Ya, jadi poinnya sebenarnya adalah mengurangi terjadinya pembakaran BBM fosil. Ya. Yang pertama, sebelum ke bus listrik, orang menggunakan kendaraan umum aja itu udah mengurangi. Betul. Karena berarti mobil jadi berkurang, motor jadi berkurang gitu ya. Nah, motor dan mobil listrik ini juga akan mengurangi emisi. Mobil dan motor yang lebih hemat BBM itu juga akan mengurangi emisi. Mobil dan motor yang menggunakan BBM berkualitas tinggi itu juga. Nah, khususnya untuk kendaraan listrik tentunya memang ya dia tidak beremisi ya, nggak ada knalpotnya, dan mobil-mobil besar ini atau heavy duty vehicle seperti bis dan trucks. Ini kalau misalnya mereka bisa terkonversi menjadi kendaraan listrik, kontribusinya tentunya akan besar. Karena satu mobil, satu truk atau satu bis itu bisa beberapa kali mobil atau motor tentunya. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Pak Gil begitu, sebagai CEO dari PT Vector. Mungkin untuk menjadi dasar dari dialog ini, kalau dari Vector sendiri ini seperti apa sih Pak profil perusahaannya dan apa produk utamanya Pak? Naratif Vector itu adalah transisi di transportasi menuju sesuatu yang sustainable, dan kita fokusnya memang di heavy dan commercial mobility. Kenapanya dulu nih? Kenapa commercial dan public transportation itu menjadi priority kita? Karena nomor satu, ketika kita bicara mengenai emisi gas buang, itu commercial vehicles itu kontribusi nggak kurang dari 40% dari total emisi yang terjadi. Nah, yang kedua, melalui public transportation itu kita bisa memberikan edukasi secara demokratik kepada publik bahwa pakai electric bus itu lebih nyaman loh, nggak ada baunya, nggak ada suaranya, dan banyak memberikan kenyamanan alternatif dibandingkan kalau even mereka harus menggunakan mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi effortnya Vector untuk bisa berkontribusi terhadap perbaikan satu environment, yang kedua adalah air pollution tadi. Oke. Sepanjang pengalaman Vector sendiri dalam mengerjakan proyek angkutan perkotaan, begitu kan memang sudah ada sejumlah proyek begitu yang dihandle oleh Vector. Apa saja Pak tantangan yang ditemukan? Prioritas kita untuk mendahulukan kendaraan listrik itu memang belum menjadi kayak semacam kebutuhan semua orang. Kenapa? Kita paham. Karena upfront cost untuk kendaraan listrik itu lebih mahal dibandingkan kalau kendaraan yang konvensional pakai ICE vehicles. Nah,
upfront cost itu yang bisa menjadi hambatan terbesar untuk orang untuk segera adopsi. Yang kedua, pemahaman mengenai total cost of ownership. Jadi kalau misalnya saya menggunakan kendaraan listrik ini, saya pakai untuk waktu yang umurnya biasanya lebih panjang. Promise-nya kalau bis itu kita bisa memberikan jaminan sampai 10 tahun tuh. Nah, kalau dibandingkan dengan combustion, ya mungkin hanya sekitar 7 tahun gitu. Itu sudah banyak sekali yang harus dilakukan, termasuk juga menurunkan mesin dan memperbaiki gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat konteks itu, total cost of ownership, sebetulnya yang namanya EV itu bisa lebih murah dibandingkan per kilometer, cost per kilometernya, dibandingkan dengan yang konvensional. Tetapi tentu ya harus ada volume tertentu yang harus disurpass dulu gitu. Oke. Mungkin ke Pak Rahmat mewakili pemerintah begitu. Tadi kan Pak Rahmat menjelaskan bahwa situasi di mana kualitas udara di DKI Jakarta akibat gas buang kendaraan ini adalah masalah yang kompleks begitu, dari banyak unsur, bukan hanya satu penyebabnya saja. Rencana dari pemerintah dalam waktu dekat untuk menangani situasi polusi ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi yang pertama kita lihat ya, intinya ini tidak ada silver bullet ya, yang satu solusi instan gitu. Nah, kalau kita lihat dari emisi gas buang, sebenarnya end solution-nya adalah mengurangi combustion engine cars yang berpolusi itu berada di jalan. Tadi dengan public transport dan atau elektrifikasi. Ya. Nah, tapi untuk elektrifikasi sendiri tentunya pasti butuh waktu yang panjang lah ya. Nah, oleh karena itu ada satu hal juga yang lagi saat ini kita lihat dengan teknologi yang ada sekarang, yaitu teknologi combustion, itu sebenarnya sudah ada pengurangan polusinya juga. Cuman itu harus didampingi dengan BBM yang sesuai standar. Nah, ini satu hal yang lagi kita lihat juga, memastikan BBM yang sesuai standar itu bisa tersedia dengan luas di masyarakat. Itu satu hal. Dan yang kedua tentunya menegakkan ya uji emisi. Ya, ini yang beremisi tadi itu harus kalau bisa kita kurangin lah, minta diperbaikin atau apa supaya emisinya bisa berkurang. Nah, kalau selanjutnya kita juga harus melihat apalagi yang bisa kita lakukan, misalnya dari sisi industri, kita pastikan misalnya cerobong-cerobong dari pabrik-pabrik atau dari PLTU itu juga emisinya juga terukur sesuai standar. Dan mungkin ini juga penting juga sih sebenarnya, supaya penanganan sampah kita itu bisa lebih baik, agar ya nggak ada banyak orang yang bakar-bakar sampah sembarangan. Karena itu juga akan berdampak kepada lingkungan.